Saya Raihan, sekarang studi tentang business management di Fukuoka University. Sekarang masuk tahun pertama, dan untuk tahun pertama juga saya di Fukuoka University. Jadi Kak Raihan ini salah satu mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Jepang. Mungkin bisa diceritakan Kak tentang proses atau perjalanannya sampai bisa melanjutkan pendidikan di Jepang. Jadi awalnya saya minat dengan Jepang itu adalah pertama kali ikut program dari sekolah SMA saya. Itu sama seperti ini, kunjungan ke Fukuoka, ke beberapa sekolah, ke university, ke beberapa fasilitas, terus juga kunjungan ke Osaka atau ke lain-lain. Dari situ saya tahu apa yang saya mau dari situ atau Fukuoka. Dari situ saya lebih gali lagi dengan cek websitenya, lalu kontak langsung ke kampusnya untuk bisa bagaimana bisa dapat, dan saya coba apply sendiri. Pertama ya saya mandiri, semuanya saya coba awal dari sendiri, dan setelah itu baru apply. Pas tiba di Jepang baru coba apply. Berarti dari awal sekolah ini memang tertarik lanjut pendidikan di Jepang. Ya, karena ketika saya kunjungan waktu SMA, saya merasakan beda sekali, dan terutama dari segi fasilitas ya, fasilitas di Indonesia dengan fasilitas di luar. Dari saat itu saya coba memikirkan, saya mungkin akan mendapatkan lebih baik kesempatan ketika saya mencoba belajar di luar, terutama Jepang. Baik, kalau ini Kak, tips dan trik untuk teman-teman yang ingin melanjutkan dan mengikuti jejak Kakak pendidikan di Jepang, bisa dibantu. Tipsnya pertama, coba itu dalam arti sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke lah, mungkin kadang susah, misalkan terbatas waktu, terbatas biaya dan lain-lain. Coba dulu cari tahu juga, tapi bukan cari tahu terus dibaca aja, tapi juga seperti mungkin tadi yang Samantha udah diceritakan, di organize juga tentang wilayah mana atau apa, misalkan bidang apa yang bikin potensi dan lain-lain. Setelah itu kalau misalkan sudah mencoba apapun itu, gagal itu hal yang biasa, bukan hal yang sesuatu yang berakhir dalam arti oke, misalkan udah coba ke unit A yang kalian mau gitu, terus itu gagal, terus selesai, itu enggak juga. Kalau misalkan pun kalian coba di Jepang terus nggak berhasil, ya mungkin rezekinya di tempat lain. Kalau di Jepang, yang pertama jujur, sama kalau di Jepang itu bukan akademik aja, tapi juga manner ketika di kelas atau di sekolah. Mungkin kalian juga yang lagi berkunjung sini bisa merasakan bagaimana manner di Jepang. Itu juga penting ketika di kelas, karena efek juga bagaimana beasiswa atau misalkan peluang-peluang tetap Tadi dari cerita Kakak itu juga disebutkan kalau Kakak dapat beasiswa. ya. Mungkin bisa dijelaskan cara Kakak bisa sampai dapat beasiswa. Kalau beasiswa saya tahu nih, beda-beda. Pertama saya pernah dapat karena nilainya bagus, terus direkomendasikan sama sensei. Itu juga balik lagi tadi manner. Jadi akademik dan manner akademik bagus, manner juga bagus, jadi direkomendasikan. Kalau direkomendasikan itu lebih gampang karena udah ada apa ya, kayak rekomendasi letter dari senseinya kalau kami ini top lah di kalau misalkan yang kedua, cara kedua itu biasanya kita bisa kunjung ke kayak apa ya, pusat informasi gitu yang internasional. Di situ kita bisa tanya apa aja, misalkan peluang beasiswa bisa dari sekolah, bisa juga dari berbagai perusahaan, jadi bisa lebih banyak. Jadi itu tadi penjelasan dari Kak Raihan seputar cara mendapatkan beasiswa. Boleh diperkenalkan dirinya? Boleh. Nama aku Samantha, aku sekarang lagi belajar di Kyushu University. Sekarang aku tahun keempat, jurusan pertanian. Baik, jadi Kak Samantha ini sedang melanjutkan pendidikannya di Jepang. Mungkin dari teman-teman banyak yang penasaran Kak, bagaimana sih proses Kakak bisa sampai lanjut pendidikan di Jepang? Mungkin karena aku emang dari SMA tuh mempunyai keinginan untuk sekolah di luar negeri. Caranya aku tahu Kyushu University sebenarnya dari riset saya sih di internet. Aku cari tahu, mungkin ketik seperti jurusan pertanian karena memang interest aku itu di biologi dan di pertanian.
jadi aku ketik pertanian dan Jepang gitu, dan Kyushu University itu keluar sebagai salah satu universitas top gitu, karena memang universitas negara kan, publik. Dari situ aku research gimana caranya apply, gimana caranya dapat beasiswa, terus lanjut ada proses interview dan proses mungkin penyerahan dokumen dan lainnya. Jadi melalui proses itu menurut kakak apa saja sih tips dan trik yang bisa dibagikan ke teman-teman sampai bisa lolos di kampus ternama di Jepang ini? Mungkin yang pertama selalu dia percaya diri aja gitu, jangan ngerasa kayak oh kayaknya nggak cukup deh aku punya kredibilitas atau CV aku kurang gitu. Jangan ngerasa seperti itu, coba aja. Terus yang kedua adalah untuk selalu di organize gitu, informasi-informasi yang paling terupdate gitu. Dimasukin ke Google Docs atau dimasukin ke Excel gitu, dan di-compile gitu semuanya, biar semuanya tuh rapi dan pas apply itu gampang. Itu tips salah satu yang paling aku terapkan sih. Jadi aku apply ke mungkin sekitar 4 universitas untuk S1 dan salah satunya adalah Kyushu University. Dan cara aku dapetin Kyushu University dan biar semua informasinya itu terkompil tuh dengan cara Kalau di kampus itu kakak dapat beasiswa, iya, dapat beasiswa. itu cara kakak bisa dapat beasiswa? Kalau aku langsung apply ke universitasnya. Jadi dari universitasnya itu aku direkomendasi. Jadi mungkin dari contoh dari 10 orang yang diterima, mungkin beberapa orang itu akan ditanya gitu sama universitasnya apakah punya keinginan untuk punya beasiswa gitu, dan aku mengatakan iya, aku punya beasiswa. Terus mereka kirim ke pihak kitanya itu dimintain seperti dokumen motivation letter, terus kayak plan untuk mungkin sekitar setelah mendapatkan beasiswa apa yang akan kita lakukan ya, untuk negara Indonesia, untuk Jepang, untuk apa itu bagaimana. Jadi itu aku buat dengan detail, dengan juga dengan apa yang aku ingini gitu. Jangan cuma ngikutin orang. Jadi dengan seperti itu aku coba buat, terus aku kasih ke universitasnya, terus ada interview juga, terus Kalau dari beasiswa itu benefit apa aja sih yang kakak dapat? oh banyak banget. Of course nggak harus mikirin uang, gimana cara bayar uang sekolah dan lain-lain. Itu yang paling penting, waktu. Jadi karena kan pas kuliah di S1 tuh kayak kita nggak tahu mau ngapain setelah kerja gitu kan ya. Jadi kita butuh waktu untuk mikirin apa yang kita mau lakukan atau apa yang kita suka beneran gitu. Apakah apa yang aku suka di S1 itu beneran atau apa aku mau lanjutin buat kerja, itu butuh waktu untuk kita pikirin. Kalau kita nggak punya beasiswa, kemungkinan besar harus kerja gitu kan ya. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu kak. Terima kasih. Aku Diva. Aku sekarang tahun keempat di Kyushu University ya di Fukuoka. Jurusan Geoscience. Tahun ini aku lulus. Baik, selanjutnya mungkin teman-teman di sosial media ini penasaran tentang apa aja sih kak tips-tips dari kakak untuk melanjutkan pendidikan di Jepang ini. Jadi maksudnya dari S1 ke S2 atau kayak SMA Iya, ke mulai S1? dari Kalau dari SMA ke S1, yang pasti karena kita di Jepang, kemampuan bahasa Jepang kalian itu sangat-sangat dievaluasi gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang punya ada waktu, selain belajar untuk ujian-ujian yang penting, belajar bahasa Jepang juga kalau ada waktu. Dan juga kalau mau dapat beasiswa gitu di Universitas Jepang, yang pastinya kalian pasti harus cek universitas yang kalian tuju gitu. Biasanya selalu ada website kayak guidelines, kayak gimana cara daftar ke universitas ini, tanggal berapa, yang dibutuhkannya apa. Nah, tes-tesnya itu semua kalian catat butuh apa aja, terus kalian pelajarin itu saran menjadi. Kalau info beasiswanya ini kakak dapat dari mana? Kalau aku info beasiswanya dari, kebetulan kakak kelas aku dari SMA itu masuk ke universitas yang sama kayak aku, dan info beasiswa itu selalu ada di setiap website kampus Jepang. Jadi kalau kalian buka pendaftaran misalnya Kyushu University gitu, terus nanti selalu ada laman beasiswa gitu, scholarships. Nah di situ kalian bisa cek sendiri
yang mana yang eligible buat kalian. Oh, berarti ini semacam cari dulu kampus tujuan, kemudian cari informasi beasiswa dari kampus tersebut. Betul, kalau aku kayak gitu. Dan sebenarnya banyak tipenya, ada yang kayak cari beasiswa dulu baru dapat kampus, ada yang dapat kampus dulu misalnya belum ada beasiswa, nanti pas masuk baru dapat. Kayak banyak banget cara dapat beasiswa di Jepang, tapi yang pasti harus apa ya, kayak tekun gitu cari caranya kayak gimana. Tergantung universitas yang kalian pengen tuju dan beasiswa tipe apa yang kalian pengen gitu sih. Kalau dari kakak, manfaat beasiswa ini untuk kakak itu apa saja? Kalau untuk di Jepang ya, generally beasiswa itu selalu uang per bulan. Kayak berapa plus uang UKT itu biasanya antara potongan berapa persen, 50 atau 75 atau juga full dibayarin. Kalau aku sendiri, aku lompat-lompat beasiswa ya. Jadi pertama aku beasiswa dari kampus, terus ada beasiswa SG Max, terus ganti lagi ke foundation apa. Dan menurut aku itu kayak sangat memudahkan kita kayak sebagai mahasiswa. Misalnya kita pakai beasiswa ini mungkin merasakan kurang gitu atau nggak bisa cukup nabung untuk sesuatu ke depannya. Jadi lompat ke beasiswa lain itu sangat membantu. Jadi itu penjelasan keren dari kakak untuk tips-tips lanjut pendidikan di Jepang dengan beasiswa. Mungkin ada satu sepatah kata untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di Jepang, Kak. Berarti kan SMA ya atau S1 nih Ya, teman-teman? SMA atau Oh, secara umum lah ya. secara umum. Mana ya kalau dari aku, mungkin buat kalian sekarang yang pengen ke Jepang, kayak aku ngerti rasanya misalnya kalian nggak pede gitu, kayak aduh nggak mungkin lah kuliah ke Jepang, tapi sebenarnya kayak apapun yang kalian usahakan itu pasti akan ada hasilnya. Jadi jangan apa ya, kalau belum dicoba jangan nyerah sih. Mau chance beasiswanya katanya berapa orang se Indonesia kayak, atau aduh ini susah banget, nggak mungkin, jangan mikir kayak gitu. Coba aja, kayak kita nggak tahu rezeki kan katanya dari mana. Makasih banyak, Kak. Sama-sama, semangat. Ya.